warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, wabil khusus yang terhormat yang kita hormati, kita muliakan beliau Romo Kiai Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kami sampaikan selamat datang di Kabupaten Mempawah, Romo Kiai, ahlan wa sahlan bi hudrikum beserta rombongan. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati, yang sekaligus juga beliau ini adalah Mustasyar PCNU Kabupaten Mempawah, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mempawah, Bapak Kiai Haji Muhammad Pagi. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Ismail. Yang kami hormati, yang kami muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Hasib Harista. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Mempawah. Ada Wakil Rais Syuriah, kemudian ada Wakil Tanfidiyah dan seluruh jajaran. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Kalimantan Barat, sahabat Rajuni. Yang kami hormati, yang kami muliakan para pengasuh pondok pesantren, undangan dari Polres Mempawah, kemudian jajaran dari Forkopimda, dan kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Mempawah. Hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini, di tempat yang insyaallah mubarakah ini, kita dipertemukan oleh Allah dapat bermuwajahah dalam kesempatan hari ini, rangkaian dari peringatan Hari Santri tahun 2023. Mohon izin, mohon maaf, lupa menyebutkan Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mukhtarul Aziz. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salawat beriring salam semoga dan senantiasa tercurahkan dari junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita yang beberapa waktu lalu kita telah memperingati pada Maulidur Rasul sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih kita pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai langkah kita melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Kalimantan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami menyampaikan salam hormat dan takdim dari Ketua PCNU Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Kamaluddin, dan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Romo Kiai Haji Afifuddin dan beserta seluruh jamaah, karena beliau hari ini berangkat bersama Bapak Kakanwil ke Yogyakarta dalam rangka Mudzakarah Haji Berhajian Nasional, yang insya Allah juga nanti Romo Kiai Haji Afifuddin ini akan menjadi salah satu narasumber Mudzakarah Haji di Yogyakarta. Kemudian kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama PCNU Kabupaten Mempawah kepada Romo Kiai Haji Afifuddin beserta rombongan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang bersedia hadir di Kabupaten Mempawah ini, di PCNU Kabupaten Mempawah ini, dalam rangka kita untuk halaqah fikih peradaban. Tentunya ilmu ini kami rindukan Romo Kiai sebagai pencerahan bagi kita semua di Kabupaten Mempawah yang jaraknya jauh dari Pulau Jawa,
ya jaraknya agak jauh dari peradaban-peradaban. Mudah-mudahan kehadiran beliau sebagai awal dan langkah yang baik untuk membuka peradaban-peradaban di Kabupaten Mempawah ini, tentunya adalah peradaban ilmu pengetahuan dan peradaban kajian-kajian ilmu yang diwariskan para alim ulama, khususnya di Nahdlatul Ulama. Kesempatan yang seperti ini sangat kami rindukan, sangat kami nantikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menyerap apa yang beliau sampaikan ini dan kita amalkan di Kabupaten Mempawah secara umum. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, kemudian kami mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam kesempatan dan pelaksanaan kegiatan pada hari ini ada kurang berkenan, baik dari penyambutan, hidangan ataupun penyediaan tempat yang kurang berkenan. Karena Pak Wakil, sebenarnya kami mau beli AC Pak Wakil supaya jamaahnya tidak kepanasan. Cuman maksud hati memeluk gunung, apa daya uangnya tak sampai, jadi kipas angin. Mudah-mudahan tahun depan kita ada AC-nya Pak Wakil. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, kiranya ada yang kurang berkenan baik tutur kata ataupun tingkah laku dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya nanti kami mohon kata sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mempawah, dan kami mohon dengan hormat dan takdim kami kepada Romo Kiai Haji Afifuddin Muhajir untuk dapat menyampaikan tausiah sekaligus juga pencerahan bagi kita semua kader-kader dan pengurus warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Mempawah. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah dirangkai dengan halaman fikih peradaban yang insya Allah akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG selaku Wakil Rais Am PBNU. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramin, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, Kong Habib Adi Hasan Gabri, pengurus NU dari berbagai tingkatan, dari PW, PT sampai MWT mungkin kalau ada, para pejabat yang hari sekarang adalah Wakil Bupati Kabupaten Mempawah. Belum akrab dengan nama ini. Saya sangat akrab dengan nama Situbondo. Bapak Sekda, para hadirin hadirat yang saya hormati, saya diminta untuk berbicara tentang fikih peradaban. Fikih itu apa? Peradaban itu apa? Yang biasa kita bahas di pondok-pondok pesantren adalah fikih nikah atau fikih nisa. Mungkin baru 2 tahun ini kita sering mendengar apa yang kita sebut dengan fikih peradaban atau fikih hadharah. Peradaban atau hadharah itu maknanya adalah kemajuan sebagai kebalikan daripada badawa. Hadharah kebalikan daripada badawa. Ada istilah insan hadhari, artinya manusia yang sudah maju, manusia yang hidup di daerah perkotaan, itu namanya insan hadhari.
Kebalikannya adalah insan bagawi, orang-orang yang hidup di pedalaman. Jadi inti daripada al-hadharah atau peradaban adalah kemajuan. Kita sering mendengar istilah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman di mana orang-orang yang hidup pada saat itu tidak memiliki peradaban sama sekali. Bahkan negara-negara Arab bukanlah negara yang memiliki peradaban. Peradaban wujud pada peradaban di dalam Islam itu ada beberapa wujud. Yang pertama, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajuan di bidang pembangunan fisik. Yang ketiga, kemajuan di dalam nilai-nilai. Saya sedikit akan berbicara tentang hadharah Islamiyah, tentang peradaban Islam atau kemajuan Islam di bidang ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun yang sekarang disebut dengan sains. Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya bahwa Allah Ta'ala menjamin bahwa Al-Quran ini akan lestari sampai hari kiamat, selamat dari perubahan, pergantian, dan penambahan, pengurangan, dan seterusnya. Allah Ta'ala, cara apa yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menjamin keaslian Al-Quran yang sekaligus keaslian daripada agama Islam? Caranya salah satunya Allah Ta'ala membangkitkan para ulama. Maka lahirlah para ulama yang ahli, yang melahirkan ilmu nahwu. Ada ulama yang melahirkan ilmu saraf, ada ulama yang melahirkan ilmu usul fikih, ada ulama yang melahirkan ilmu qawaidul fikih, ada ulama yang melahirkan ilmu Al-Quran, ada ulama yang melahirkan ilmu hadis, dan seterusnya. Ilmu-ilmu itu lahir dalam rangka untuk mengabdi kepada Al-Quran, sehingga keaslian Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar terwujud. Kita tidak bisa membayangkan bahwa seandainya tidak ada Islam, tidak mungkin ada yang namanya ilmu saraf. Tidak ada ya. Andai kata tidak ada Islam, tak akan lahir ilmu nahwu, tak akan lahir ilmu usul fikih, tidak akan lahir ilmu qawaidul fikih, tidak akan lahir ilmu Al-Quran, tidak akan lahir ilmu hadis, dan seterusnya. Seandainya tidak ada Al-Quran. Bahkan Islam tidak hanya melahirkan para ulama yang ahli di bidang ilmu agama dan alat-alat ilmu agama, akan tetapi juga lahir para ulama Islam yang pakar di dalam sains, di bidang matematika, fisika, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk kemajuan Islam dalam sejarah al-hadharah al-islamiyah. Kemudian kemajuan Islam, peradaban Islam di bidang pembangunan fisik itu banyak sekali. Pembangunan masjid, pembangunan sejak para sahabat, pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan madrasah, sekolah di mana-mana, di Mesir, di Baghdad, di Iran, dan seterusnya. Bahkan di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, istrinya itu membuat saluran air yang sangat jauh dari kota Baghdad sampai Mekah, yang maksudnya tidak ada tujuan lain kecuali untuk
mencukupi air minum untuk jemaah haji yang datang dari berbagai dunia. Itu hanya salah satu contoh daripada para pejabat Islam di bidang pembangunan fisik material. Yang paling penting adalah kemajuan Islam atau peradaban Islam di bidang nilai atau al-qiyam al-akhlaqiyah, nilai-nilai spiritual. Kemajuan Islam di bidang nilai ini memiliki beberapa hal, mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah komitmen terhadap seluruh undang-undang, aturan dan ketentuan, baik undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun undang-undang yang dibuat oleh manusia, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada seluruh aturan, baik itu aturan Allah maupun aturan yang dibuat oleh manusia, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Wajib kita, karena Al-Qur'annya sudah sangat jelas, ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Taat kepada perundang-undangan yang dibuat oleh negara, hukumnya wajib secara syariat. Karena wajib secara syariat, maka konsekuensinya bukan hanya konsekuensi duniawi, akan tetapi punya konsekuensi ukhrawi. Saya menyampaikan berkali-kali di mana-mana bahwa menaati aturan lalu lintas hukumnya wajib syariat, bahwa menaati aturan lalu lintas hukumnya adalah wajib syariat. Kenapa? Sebab karena diwajibkan oleh Allah, karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, wa ulil amri Sering saya sampaikan juga, mungkin sudah viral di mana-mana, tentang permohonan bantuan di jalan raya. Kemarin saya menyampaikan bahwa kita ini lebih pandai membangun gedung daripada membangun manusia. Gedung dibangun di mana-mana. Kalau kita melihat di Jawa itu, mulai Banyuwangi sampai Jakarta, masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan itu mentereng semua. Bahkan yang sudah bagus masih direnovasi agar supaya lebih bagus. Akan tetapi kalau kita melihat isinya itu keropos. Seringkali jamaahnya tidak tampak tidak lebih dari satu saf, padahal masjidnya sangat luar biasa. Kalaupun jamaahnya besar, sholatnya tidak berkualitas, karena banyak orang-orang yang sholat yang tidak tahu ngerti tentang fikih sholat. Imamnya tidak fasih, ya kan? Khotibnya asal-asalan dan seterusnya, padahal masjidnya sudah sangat bagus. Masjid yang sudah bagus direnovasi lagi dengan cara minta sumbangan di jalan. Saya mengatakan bahwa minta sumbangan di jalan itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena mengganggu lalu lintas, mengganggu orang. Apa memang tidak boleh mengganggu lalu lintas? Boleh kalau dalam kondisi emergensi. Kalau dalam kondisi emergensi. Kalau tidak dalam kondisi emergensi, ya tak boleh mengganggu. Perhatian sekalian, ini yang pertama. Salah satu bentuk peradaban Islam dalam bentuk nilai adalah taat kepada aturan, baik aturan Allah maupun aturan yang dibuat oleh manusia, sepanjang aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Yang kedua adalah menaati perjanjian. Menaati perjanjian. Perjanjian antara siapa dan siapa yang wajib ditaati. Perjanjian antara siapa dan siapa saja. Perjanjian antara orang dan orang, perjanjian antara organisasi dan organisasi, bahkan perjanjian antara orang Islam dan orang kafir, ya. Kalau kita punya perjanjian dengan orang non-muslim, kita wajib menaati peraturan itu. Kemarin dalam peringatan 1 abad ada seminar internasional yang diadakan oleh NU bertempat di Surabaya. Yang dibicarakan topiknya adalah tentang legalitas syar'i daripada misalku daripada piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memiliki legalitas syar'i dalam arti wajib ditaati isinya secara syariat? Akhirnya diputuskan bahwa piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu secara syar'i adalah sah. Ini artinya bahwa mengikat kepada seluruh negara yang ikut tanda tangan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tahu bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ini didirikan oleh negara-negara yang menang di dalam perang dunia, ya, yaitu 5 negara: Amerika Serikat, Uni Soviet ketika itu, Inggris, Perancis, dan RRI. Mereka yang sepakat untuk mendirikan organisasi yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang maksudnya adalah untuk mencegah agar supaya tidak terjadi apa yang sudah terjadi di dalam perserikatan di dalam perang pertama dan perang dunia. Intinya ingin menciptakan perdamaian, gitu. Dan nyatanya seluruh negara di dunia ini ikut tanda tangan itu. Oleh karena itu semua negara yang ikut tanda tangan ya wajib menaati semua apa yang menjadi keputusan daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun kita akui bahwa PBB ini adalah mandul, tidak mampu menciptakan perdamaian, tidak mampu mencegah terjadinya krisis di mana-mana. Yang terakhir persoalan Palestina dan Israel. Penyebabnya tidak ada lain kecuali karena kehadiran 5 negara yang punya hak itu. Oleh karena itu NU tidak mengusulkan pembubaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu ya mungkin kita tidak punya alat yang secanggih itu, ya, untuk menciptakan perdamaian. Akan tetapi yang kita usulkan adalah reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana tidak ada lagi negara yang punya hak itu. Para hadirin sekalian, tentang perjanjian, menaati perjanjian. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang wajibnya menjaga perjanjian. Di dalam peperangan Badar, ya, di dalam peperangan Badar ada seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman dan bapaknya, ayahnya. Beliau berdua berangkat untuk bersama-sama Nabi melaksanakan perang Badar. Akan tetapi di tengah perjalanan Hudzaifah bin Yaman ini ditangkap oleh tentara Quraisy. Orang-orang Quraisy paham bahwa 2 orang ini mau bergabung dengan Nabi untuk melaksanakan perang Badar. Tapi Ibnu Yaman dan bapaknya tidak mengaku. Mereka bilang kami ini hanya ingin ke Madinah saja. Tapi orang-orang Quraisy tak percaya. Mereka tidak mau melepaskan 2 sahabat ini kecuali dengan perjanjian.
Apa isi perjanjiannya? Perjanjiannya adalah mereka akan dilepas dengan syarat tidak ikut berperang bersama Nabi. Maka mereka berdua menyampaikan apa yang terjadi kepada Nabi, bahwa sudah berjanji tidak ikut perang. Apa kata Nabi? Nabi lahum ahdahum, kita wajib menaati perjanjian dengan mereka. Persoalan kemenangan kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjanjian antara orang Islam dan tentara Quraisy untuk tidak menghadiri perang yang di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pedoman apa namanya? Artinya legalitas formal daripada piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu diperoleh dari prinsip wajibnya menaati perjanjian dengan siapapun. Para sekalian, yang ketiga, apa namanya, kemajuan Islam di bidang nilai adalah menegakkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dengan siapapun. Ada jargon yang mengatakan meskipun Yahudi, kalau dia benar harus dibela. Meskipun dia Muslim tetapi dia zalim harus dihukum. Meskipun Yahudi, kalau dia benar harus dibela. Meskipun Muslim tetapi dia zalim harus dihukum. Dari mana jargon ini dasarnya? Jargonnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma lin-nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Untuk memahami ayat ini harus tahu sababun nuzul daripada ayat ini. Apa yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah sebuah peristiwa pencurian terhadap baju besi. Pencurinya adalah seorang Muslim bernama Ti'mah ibnu Ubayrik, ya kan? Ceritanya ada di dalam tafsir Jalalain, ya. Pencurinya adalah Ti'mah ibnu Ubayrik. Yang dicuri adalah baju besi milik tetangga sebelahnya, itu baju Ti'mah ini. Akan tetapi kemudian baju besi yang dicuri oleh Ti'mah ini dititipkan di rumahnya seorang Yahudi. Maka akhirnya yang dituduh sebagai pencuri adalah orang Yahudi. Ti'mah dan keluarganya tak ngaku bahwa dia mencuri, bahkan mati-matian menghadap Nabi bahwa bukan kami yang mencuri, tapi si Yahudi itu yang mencuri. Dengan berbagai argumentasi, akhirnya Rasulullah hampir saja akan memutuskan untuk menghukum Yahudi dan membebaskan Ti'mah itu. Lalu turunlah ayat ini. Ini artinya meskipun Yahudi kalau tak salah harus dibela, ya. Meskipun Muslim kalau dia zalim harus disiksa, dan seterusnya. Ini namanya keadilan dalam Islam, ya. Dalam Islam, keadilan dan kesetaraan, ya. Manusia ini setara, ya. Setara. La ilaha illallah ini adalah kalimat thayyibah. Akan tetapi sesungguhnya la ilaha illallah ini adalah sebagai proklamasi kebebasan. Proklamasi kebebasan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini maknanya sangat luas ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Dan pada akhirnya tidak ada yang wajib ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ditaati kecuali Allah. Ini artinya manusia ini setara. Kalau ada dua orang A dan B, si A itu tidak lebih berhak untuk ditaati oleh si B, si B tidak lebih berhak untuk ditaati oleh si A, karena setara, ya kan?
Yang wajib ditaati hanya Allah. Pertanyaannya, apa kata wajib taat kepada Rasulullah? Wajib. Kok wajib? Karena disuruh Allah kan? Karena disuruh. Apa tak wajib taat kepada negara? Wajib. Kenapa? Karena disuruh Allah. Apa tak wajib taat kepada orang tua? Wajib. Karena disuruh Allah. Semuanya ya karena disuruh Allah. Ini artinya yang wajib ditaati hanya Allah dan orang-orang yang oleh Allah dinyatakan wajib ditaati. Ini namanya setara. Di dalam Islam kesetaraan ini bukan hanya jargon, bukan hanya hitam di atas putih, akan tetapi benar-benar terwujud di dalam kenyataan. Contohnya di zaman Nabi, kita kenal yang namanya Bilal ya. Bilal ini adalah budak hitam. Silat hitam ya budak ya. Akan tetapi kemudian dia dimerdekakan dan mendapatkan ilmu yang banyak. Akhirnya oleh Nabi diberi posisi yang sangat luar biasa, diangkat sebagai muadzinnya Rasulullah. Muadzinnya Rasulullah itu bukan posisi rendah, tapi posisi luar biasa. Ya, meskipun budak dan hitam akan tetapi berkualitas, layak untuk diberi kedudukan, ya kan? Kita kenal dengan Abu Hurairah. Ibu Abu Hurairah menyatakan sendiri, nasatu yatimah, saya lahir dalam keadaan yatim, katanya Abu Hurairah. Wa hajartu miskinan, saya hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan yatim. Aku ini adalah orang miskin yang untuk dimakan sehari-hari harus menjadi buruhnya seorang perempuan. Akan tetapi dengan berkah Islam, ya kan, bisa menjadikan orang Abu Hurairah menjadi imamnya kaum muslimin. Coba dibandingkan dengan Amerika, para penduduk. Amerika yang dianggap sebagai sebuah negara paling maju demokrasinya, ternyata sangat rasialis kan? Sangat rasialis. Dianggap orang-orang hitam bukan manusia, ya kan? Baru kemudian ketika Barack Obama jadi presiden pertama dari kalangan kulit hitam, baru mereka tahu tentang apa yang disebut dengan kesetaraan. Tidak setara, tapi sampai sekarang tetap tidak setara antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Tapi Islam sejak 1400 yang lalu sudah dinyatakan, ya kan, kullukum min Adam, kamu semua adalah dari Adam. Wa Adamu min turab, Adam adalah dari debu. La fadla li Arabiyyin ala Ajamiyyin, orang Arab tidak lebih afdal daripada orang non-Arab. Wala di Ajamiyyin ala Arabiyyin, dan orang non-Arab tidak lebih afdal daripada orang Arab. Wala di ahmar ala abyad, orang kulit merah tak lebih afdal daripada kulit putih, dan itu seterusnya. Ini luar biasa. Ini namanya peradaban, ya. Ini namanya fikih peradaban. Para hadirin sekalian, termasuk nilai-nilai yang perlu ditegakkan. Yang perlu ditegakkan adalah raqabatul ummah. Ini dalam konteks bernegara, ya. Pengawasan rakyat terhadap negara. Para hadirin sekalian, ada beberapa prinsip Islam yang sekaligus merupakan prinsip demokrasi. Apa itu? Yang pertama adalah al-hurriyah, kebebasan. Yang kedua adalah al-musawat, kesetaraan. Yang ketiga al-adalah, keadilan. Yang keempat asyura, permusyawaratan. Yang kelima adalah raqabatul ummah, kontrol sosial daripada rakyat kepada pemerintah. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam Islam. Kalau prinsip-prinsip ini ditegakkan di dalam sebuah negara,
maka negara itu layak disebut sebagai negara Islam, ya kan? Diakui atau tidak, kalau prinsip-prinsip itu ditegakkan, layak disebut sebagai negara Islam. Keadilan, kesetaraan, permusyawaratan, dan seterusnya. Akan tetapi banyak sebagian kalangan yang tak mau dengan demokrasi. Kenapa? Sebab karena inti demokrasi adalah asyadatul iyadil ummah, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Hitam putihnya negara tergantung rakyat. Kalau rakyat mau hitam ya hitam, kalau rakyat mau putih ya putih. Bagaimana dengan hakimiyatul ilah, otoritas Tuhan? Sama-sama punya otoritas. Demokrasi berarti segala-galanya ada di tangan rakyat. Pertanyaannya, di mana lalu otoritas Tuhan? Ini artinya bahwa demokrasi tak sesuai dengan Islam, ya. Jawabannya adalah demokrasi itu tidak menyangkut halal haram, ya. Tidak menyangkut baik buruk. Kalau persoalan halal dan haram tidak bisa menggunakan demokrasi. Tidak bisa menggunakan suara mayoritas, tidak bisa menggunakan voting, ya kan? Ada bosul masail, apa ini halal, apa haram, lalu pakai voting, tak bisa. Tak bisa. Itu bukan bagian demokrasi. Halal dan haram mutlak adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh, tidak berhak menyatakan ini halal, ini haram, ini najis, ini suci, dan seterusnya. Itu bukan ranahnya demokrasi. Berbicara tentang demokrasi, maka pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan yang sangat demokratis, sangat demokratis. Termasuk kritik rakyat terhadap pemimpinnya itu luar biasa pada saat itu. Kenapa? Sebab karena pemimpinnya sangat siap untuk dikritik, maka rakyatnya sangat berani untuk mengkritik. Coba dibayangkan, Sayyidina Abu Bakar ketika baru diangkat jadi khalifah, menggantikan Sayyid Rasulullah SAW. Pidato yang beliau sampaikan pertama kali berbunyi begini, inni wullitu alaikum wa lastu bi khairikum. Aku telah diangkat menjadi pemimpinmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni, jikalau kalian melihat aku benar, hendaklah aku ditolong. Wa in ra'aytumuni ala batilin fasdiduni, jikalau kalian melihat aku tak benar, tolong aku diluruskan, bukan bagus, ya. Lain lagi dengan pidatonya Sayyidina Umar ketika baru diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar. Beliau mengatakan, man ra'a fiyya wijayan falyuqawwim, barang siapa melihat ada sesuatu yang bengkok padaku, tolong diluruskan. Langsung direspon oleh orang yang ada di situ, mengatakan, in ra'aitu fika wijayan uqawwimhu bihaqqi sayfi. Kalau aku melihat ada sesuatu yang bengkok padamu, akan saya luruskan dengan pedang ini. Kok berani, ya? Berani karena Sayyidina Umar memang sangat butuh kritiknya orang. Bahkan beliau itu biasa berusukan ke pasar-pasar, ke kampung-kampung, bukan dari apa, tapi ingin tahu aib apa yang melekat dengan dirinya. Ini merupakan bagian daripada peradaban Islam, ya. Jadi peradaban adalah kemajuan di berbagai bidang. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan
كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوفي نعمه حميدا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه ونجاه من النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.